Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, toko Anavim Perjanjian Baru masih tetap menjadi pusat perhatian kita dalam refleksi episode ke-68. Yang akan kita bahas dalam refleksi kali ini adalah keluarga Betania yang terdiri dari Lazarus dan kedua saudarinya, Marta dan Maria. Betania terletak dekat Yerusalem dan menjadi tempat kesayangan Yesus ketika berkunjung ke wilayah Yudea. Maria dan Marta memiliki karakter yang berbeda, sebagaimana digambarkan dalam Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai 41. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Dalam diri kedua saudari ini, kita menemukan personifikasi konflik spiritual dalam diri setiap orang yang mencari Tuhan. Pada satu sisi, kita sibuk dengan berbagai urusan duniawi, sebagaimana digambarkan oleh Marta. Pada sisi lain, kita berusaha untuk menemukan kehendak Tuhan, sebagaimana yang ditampilkan oleh Maria. Teguran Yesus terhadap Marta merupakan cara Tuhan mengingatkan kita untuk selalu kembali ke inti jalan yang kita cari, yakni firman Tuhan yang membawa keselamatan. Firman itu hendaknya menjadi energi ketika kita mengawali suatu hari, menjadi inspirasi di saat kita menjalankan karya sepanjang hari, dan menjadi standar untuk merenungkan kembali seluruh hidup hari itu buat mengoreksi diri dan membangun rencana untuk hari berikutnya. Dengan itu kita menempatkan Kristus pada seluruh inti kehidupan kita, dan kita ingin agar Kristus selalu menjadi jiwa seluruh hidup dan pelayanan kita. Kritikan Yesus terhadap sikapnya telah memaksa Marta untuk merenungkan kualitas imannya. Agaknya perubahan dirinya terjadi dengan baik, sehingga dalam pertemuan yang akan digambarkan berikut ini, kita menemukan pola iman Marta yang sudah dijiwai oleh firman kebenaran. Peristiwa itu terjadi sesudah kematian Lazarus, saudara mereka. Yesus yang menerima kabar tentang sakitnya Lazarus tidak bergegas ke Betania untuk menolongnya. Ia datang ketika Lazarus sudah meninggal. Marta berinisiatif untuk bertemu dengan sang guru, sehingga lahirlah percakapan yang digambarkan dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 17 sampai 27. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya,
Aku tahu bahwa Ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Saudara, pernyataan iman Marta ini merupakan satu tonggak sejarah yang sangat penting. Marta merupakan tokoh lain di samping Petrus yang dengan berani menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang akan datang untuk menyelamatkan banyak orang. Saya percaya iman Marta ini lahir dari pengolahan batin yang telah berlangsung untuk satu periode yang lama. Ia telah dikritik oleh Yesus karena menyibukkan diri dengan perkara-perkara duniawi. Dan kritikan itu diinternalisasi di dalam pengolahan kerohaniannya, yang melahirkan keyakinan teguh bahwa hanya dalam diri Yesus ia menemukan kesempurnaan iman. Bahkan di dekat kubur saudaranya Lazarus, ketika ia sedang berduka karena kematian orang yang dikasihinya, ia masih tetap menyatakan imannya itu. "Saya percaya Allah akan menganugerahkan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Di dalam hati kecilnya, Marta mengakui bahwa Yesus bisa melakukan sesuatu yang luar biasa untuk memulihkan kembali sukacita keluarga Betania ini. Dan iman itu menghasilkan buah yang besar. Lazarus dibangkitkan, keluarga Betani memperoleh kembali sukacitanya, nama Yesus dipuji dan dimuliakan, karena semua orang kini menyadari bahwa Yesus sungguh-sungguh kebangkitan dan kehidupan. Apa yang terjadi dalam keluarga Betania merupakan satu pola pengolahan diri yang ingin kita bangun dalam komunitas para adorator. Mari kita menyadari bahwa kita pun selalu menyibukkan diri dengan urusan-urusan duniawi, termasuk yang tidak perlu, termasuk yang bisa mendorong kita untuk melakukan kesalahan. Namun hendaknya kita selalu berpedoman pada firman Kristus yang mengingatkan kita untuk tidak terlalu menyibukkan diri dengan perkara-perkara duniawi. Perkara duniawi itu penting, namun hanya menjadi periode transisi untuk menemukan kepenuhan iman yang menghantar kita ke dalam keselamatan. Maka pengolahan diri itu harus menghantar kita kepada satu iman sentral, yakni percaya kepada Kristus, Sang Kebangkitan dan Kehidupan. Percaya kepada kebangkitan Kristus akan mendorong kita untuk meletakkan seluruh periode hidup jasmania sebagai fase persiapan menuju keselamatan abadi. Di dalam fase persiapan ini, kita boleh melakukan berbagai hal untuk menyejahterakan kehidupan manusia secara ragawi. Namun semua itu merupakan sarana yang menghubungkan kita dengan tujuan akhir perjalanan ini. Tujuan itu terletak dalam diri Kristus, maka hidup kita pun diwarnai oleh pelayanan yang menyerupai karya Kristus. Kita berkata-kata tentang kebenaran, kita melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa memberi kegembiraan bagi banyak orang. Kita mengupayakan hidup bersama dalam komunitas beriman yang bersumber pada firman Tuhan, yang dijiwai oleh firman Tuhan, yang selalu mengoreksi diri dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Keluarga Betania mendapat berkat yang istimewa
bahkan menjadi presiden bagi banyak orang untuk hidup dan pelayanan hari ini. Ada kesalahan yang kita lakukan, tetapi ada tobat yang bisa memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kesadaran yang baik akan membawa kita untuk menemukan Kristus, Sang Kebangkitan dan kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kebangkitan dan kehidupan yang membawa sukacita dan harapan bagi banyak orang yang masih mengembara di dunia. Doronglah kami untuk selalu mewartakan kebenaran ini, agar banyak orang tersentuh hatinya untuk berpaling padamu keselamatan abadi. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan namamu, kini dan sepanjang masa. Amin.